Jadi ndak ngeyel, ndak malah wah kamu ndak kunut, wah kamu kunut, wah kamu ndak tahlil, wah kamu tahlil, wah kamu ndak maulid, wah kamu maulid. Wah, ribut permasalahan yang para imam itu terkadang apa? Ngasih uzur, ndak mau kunut, fadhol, mau kunut, fadhol, tangannya sudah fadhol, tangannya dijulurkan, tafadhol, banyak permasalahan. Ya, cuma betul kata Gus Wahab. Ya, kita itu terkadang apa? Terkotak-kotak gara-gara apa? Gara-gara organisasi. Oh ini organisasinya ini, oh ini organisasinya ini. Ya, sehingga oh kunut ini NU, oh enggak kunut ini Muhammadiyah. Padahal dari dulu itu permasalahannya itu ada. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali daripada pembacaan kitab Muhammad Al-Insanul Kamil karya As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, sampai pembahasan bahwasanya para imam daripada imam madhab mereka tidak pernah mewajibkan siapapun untuk mengikuti madhab mereka. Bahkan di antara mereka banyak yang merubah hukum yang mereka ijtihadkan, yang tadinya beristihad hukum A kemudian berubah menjadi hukum B. Ada yang kemudian juga yang tadinya melihat bahwasanya kunut itu sunnah, tapi karena ada pendapat yang lain yang mengatakan tidak kunut di dalam sholat subuh, maka beliau meninggalkan pendapatnya dan tidak kunut. Dan banyak lagi daripada para imam yang mereka tidak mau menjadikan madhab mereka atau ijtihad mereka itu sebagai satu-satunya. Nah, ini orang berilmu semua ini. Jadi tidak merasa paling afdal, paling pinter, paling yang harus diikuti. Ini para imam-imam terdahulu. Kalau imam-imam sekarang ini rotok bermasalah. Jadi kalau misalkan dia tidak diikuti, wos ngamuk-ngamuk gak karuan. Padahal coba kita sekarang lihat ya. Abu Hanifah, imam madhab pertama, gurunya para imam madhab. Kita lihat Abu Hanifah madalan kana yafdhulu sadaqah ala haji tatawwu. Ya. Falamma hajja wa ra'a masyaqqatahu ada min qawlihi hadza ila tafdhilil akhir. Wa li Muhammad ra'a fil najasat adalah anhu lamma dhahaba ila mar wa ra'a balwan nasi biha. Abu Hanifah ya, beliau pertama kali berpendapat bahwasanya sedekah itu lebih afdal daripada haji sunnah. Haji sunnah itu bagaimana? Ya dia sudah haji yang pertama kali kemudian mau haji lagi, maka hajinya haji sunnah. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasanya sedekah lebih afdal daripada haji sunnah. Ya, dan itu beliau berpendapat sebelum berangkat haji. Ketika beliau berangkat haji dan ngelihat sulitnya orang ketika berangkat haji, ada beratnya, ada meninggalkan tempat tinggalnya dengan hartanya, capek luar biasa, maka Imam Abu Hanifah tidak malu untuk merubah pendapatnya dan beliau berpendapat mengatakan bahwasanya haji sunnah lebih afdal daripada hanya sekedar sedekah. Begitu juga ya, li Muhammad ya, bahwasanya beliau melihat bahwasanya berpendapat tentang satu najis ya. Kemudian ketika melihat satu daerah itu penuh dengan najis tersebut, maka beliau berpendapat yang lain, akhirnya menggugurkan daripada pendapatnya. Ini para imam mereka tidak segan untuk merubah pendapatnya. Jadi tidak ngotot mereka itu. Wa Malik aidan kana yaqul bi asya' tsumma raja'a anha. Begitu juga Imam Malik, beliau pernah memfatwakan sesuatu, menghukumi sesuatu, kemudian akhirnya dirubah oleh sama Imam Malik. Begitu juga Imam Syafi'i, wal Imam Syafi'i imam madhab syahir. Lamma intaqala min al-Iraq ila Mesir, ada fa ansha'a madhhaban jadidan wa taraka madhhabahu al-awwal illa bid'an wa 20 mas'alah minhu. Begitu juga Imam Syafi'i, imam madhab yang terkenal, imam kita semua di madhab Syafi'i, ketika beliau itu hijrah daripada Irak ke Mesir, maka beliau membuat madhab yang baru. Ijtihadnya yang pertama itu berubah. Setelah Setelah ke Mesir, maka beliau merubah
pendapat yang lama kembali ke madhab yang baru, dan beliau tidak mengambil daripada madhab yang qadim, madhab yang lama, kecuali cuma 20-an masalah saja ya, hampir sekitar 27-an 29 masalah saja itu diambil daripada madhab yang lama, sehingga ijtihadnya itu berubah. Fahadha kana salafus salih minal ulama ya'dhiru ba'dhum ba'dhan idza makhtalafu fiha wa la ya'ibu ahadun minhum ra'yan ra'ahu ghairuhu wa la yakhfa mawqif al-imam Malik alladhi lam yarda lil khalifah Harun ar-Rasyid an yujbira jami'al muslimina 'ala al-amali bi kitabihi al-Muwatta' ma'a shiddati tahri Imam Malik fi riwayatihi lahu wa muwafaqatil ulama ad-din alaihi. Begitulah para ulama saleh, mereka selalu menghormati pendapat satu sama yang lain, dan apabila mereka itu berbeda pendapat, mereka tidak pernah meremehkan pendapat yang lain, mereka tidak pernah mencela pendapat yang lain ya. Kita ngelihat daripada Imam Malik itu punya kitab yang namanya kitab Muwatta, dan beliau itu sangat berhati-hati ketika meriwayatkan hadis. Dari saking bagusnya kitab ini, maka Khalifah Harun ar-Rasyid beliau itu kepingin untuk apa? Mewajibkan siapapun untuk mengamalkan apa yang tertera di kitab Imam Malik daripada kitab Muwatta. Dan para ulama ketika itu setuju ya. Tapi Imam Malik tidak mau ya, Imam Malik tidak mau. Wa 'alala Malik rafdhu hadza biqauli inna ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafarraqu fil bilad wa qad yakunu 'inda ba'dhim min al ahadits ma lam yablughni walau balaghani la ghayyartu syai'an mimma dawantuhu ya. Maka ketika itu Imam Malik memberikan alasannya. Beliau mengatakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak, dan mereka semuanya tersebar ke penjuru dunia. Mungkin di antara mereka ada hadis yang mereka dapat dari Rasulullah SAW dan tidak sampai kepadaku. Kalau seandainya ada hadis itu kemudian sampai kepadaku, niscaya aku akan merubah ijtihadku ya. Maka kata Imam Malik, biarkan mereka terkadang juga mengikuti daripada para sahabat yang mereka itu hijrah ke segala berbagai penjuru dunia. Dari Imam Malik itu hati-hati, takut betul ya. Mungkin ada hadis yang aku tidak dengar, kemudian hukumnya berubah lah, karena sudah diwajibkan oleh pakai kitabnya Imam Muwatta, akhirnya tidak bisa merubah hukum. Ini perhatiannya daripada Imam Malik. Walihada kana al-imam mujtahid yanha min man yastaftunahu an yattakhidhu fatwahu dinan yuqallidunahu aw an yaj'aluhu sababan litafruqah. Wa bina'an ala dzalika kana ba'dhum ya'mal bi ijtihadi ghairihim tarakhusan aw muwafiqatan li jama'atil muslimin. Sehingga Imam Malik ini beliau itu melarang apa? Bagi siapapun yang meminta fatwa kepadanya, mereka tidak boleh menjadikan apa? Menjadikan fatwanya beliau itu sebagai agama atau syariat ya. Selama itu masalahnya apa? Masalahnya itu ijtihad. Maka beliau tidak mau dijadikan pendapat beliau itu pendapat satu-satunya yang seolah-olah itu dikatakan adalah daripada agama atau daripada Al-Quran, daripada Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin apa? Tidak mungkin ada perbedaan di situ. Tidak. Beliau bahkan mewanti-wanti jangan jadikan pendapat beliau menjadikan terpecah belahnya umat Nabi Muhammad SAW. Sehingga banyak di antara mereka yang mereka itu menggugurkan ijtihadnya, kemudian ngikut pendapat yang lain ya. Sebagai apa? Ngambil rukhsah. Oh, di madhab ini tidak bisa, maka dia ambil pendapat daripada madhab yang lain ya. Wa min hadza ma rawa 'anil Imam Ahmad rahimahullah kana yara anna al-hijama awil fasdi tanqudul wudu fasuila amman ra'al ya fasuila amman ra'a al-imam ihtajama wa qama ila salati wa lam yatawadda
hal yusalli Imam Ahmad khalfahu faqala kaif la usalli khalfa Malik wa Sa'id bin Musayyib. Ya, na'am. Kemudian diriwayatkan bahwasanya Al-Imam Ahmad, ya, beliau berpendapat bahwasanya ketika seseorang itu hijamah atau bekam atau fasdu, ya mengeluarkan darah daripada urat, ya, daripada nadi itu, daripada dicucuk gitu nanti keluar airnya. Beliau berpendapat hijamah, bekam dan fasdu ini membatalkan wudu, ya. Kemudian beliau ditanya tentang seorang, ya, yang melihat imamnya itu habis hijamah kemudian dia sholat dan tanpa wudu, ya. Apa katanya? Ya, apakah Imam Ahmad mau sholat di belakangnya? Maka Imam Ahmad beliau berpendapat, beliau menjawab, bagaimana aku tidak mau sholat di belakang Imam Malik dan Sa'id bin Musayyib, ya. Imam Malik sama Sa'id bin Musayyib berpendapat tidak harus wudu. Maka beliau mengatakan, bagaimana mungkin aku tidak mau sholat di belakangnya Imam Malik yang berpendapat bahwasanya hijamah itu tidak harus wudu, ya. Wa kana Abu Hanifah wa ashabuhu yarawna al-wudu'a min khurujid dam, walakin Abu Yusuf sahibu Abi Hanifah ra'a Harun ar-Rasyid ihtajam, wa kana Malik afta Harun bi annahu la wudu'a alayhi idh wa ihtajama fa shalla Abu Yusuf khalfahu wa lam yu'idis shalah. Begitu juga Abu Hanifah dan para sahabatnya, mereka berpendapat bahwasanya wajib wudu setelah keluar darah, ya. Akan tetapi Abu Yusuf, salah satu teman daripada Abu Hanifah, ya, seorang ulama juga, ya, dia mendapati Sayyidina Harun ar-Rasyid itu bekam, ya. Setelah itu tanya kepada Imam Malik, apakah saya itu harus wudu atau tidak? Maka Imam Malik berpendapat bahwasanya tidak harus wudu. Ya, sedangkan Abu Yusuf ini apa? Madhabnya Abu Hanifah, kalau keluar darah harus wudu. Tapi karena Imam Malik berpendapat bahwasanya tidak wajib wudu, ya, maka Abu Yusuf itu sholat di belakangnya Harun ar-Rasyid dan tidak mengulangi sholatnya. Waruya anna Syafi'i radhiyallahu anhu tarakal qunuta fi subhi lamma shalla ma'a jama'atil Hanafiyah fi masjid imamihim bi dhawahi Baghdad. Faqala katsir minan nas fa'ala dzalika adaban ma'al imam. Imam Syafi'i, ya, beliau meninggalkan kunut di sholat subuh ketika sholat ngimami jamaahnya madhabnya Abu Hanifah di masjid mereka. Jadi masjidnya itu terkenal masjidnya Abu Hanifah, madhabnya Hanafi. Imam Syafi'i yang sholat. Imam Syafi'i berpendapat kunut itu apa? Sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu apa? Sunnah yang kalau seandainya ditinggalkan maka disunahkan untuk sujud sahwi. Tapi karena beliau ini ngimami jamaahnya yang tidak kunut, maka beliau tidak kunut juga. Dan banyak di antara mereka mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i tidak melakukan itu kecuali bentuk adabnya kepada Imam Abu Hanifah. Jadi tidak ngeyel, tidak malah wah kamu tidak kunut, wah kamu kunut, wah kamu tidak tahlil, wah kamu tahlil, wah kamu tidak maulid, wah kamu maulid, wah ribut permasalahan yang para imam itu terkadang apa? Ngasih uzur, tidak mau kunut, fadhol, mau kunut, fadhol, tangannya sedekap, fadhol, tangannya dijulurkan, fadhol, banyak permasalahan. Ya, cuma betul kata Gus Wahab. Ya, kita itu terkadang apa? Terkotak-kotak gara-gara apa? Gara-gara organisasi. Oh ini organisasinya ini, oh ini organisasinya ini. Ya, sehingga oh kunut ini NU, oh enggak kunut ini Muhammadiyah. Padahal dari dulu itu permasalahannya itu ada. Dari dulu itu permasalahannya ada. Cuma sekarang terkotak-kotak gara-gara oh ini ikut organisasi ini, oh ini ikut organisasi ini. Padahal dari dulu permasalahannya sudah ada khilaf di situ. Wa aidan kana kibar ulama sahabah wa tabi'in wa man ba'dahum min mujtahidis salaf yatahashuna an yusammu ara'ahum al-ijtihadiyah hukm Allah aw syar' Allah bal kana a'dhamuhum qadran wa awsahum ilman yaqulu hadha mablaghu ilmi wa ijtihadi fa idza kana sawaban fa min Allah wa in kana khata'an fa minni wa minasy syaitan. Dan mereka
para ulama sahabah, ya, para tabi'in dan para mujtahid salaf, mereka pantang sekali menamakan hukum yang berasal daripada ijtihad mereka itu adalah hukum Allah atau syariat Allah. Tidak mau, ya, tidak mau menamakan hasil daripada ijtihad itu apa? Ini hukum Allah, karena mereka takut mungkin Allah itu tidak menginginkan hukum ini, tapi inginkan hukum yang lain, ya. Jadi dari saking takutnya maka tidak mau menamakan hasil ekstrak hukumnya itu apa? Syariat Allah atau hukum Allah Subhanahu wa taala, ya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW orang yang paling mulia, orang yang ilmunya paling luas, beliau mengatakan ini adalah ilmu sebatas yang aku ketahui, ya. Kalau seandainya itu benar faminallah, wa in kana khata' famini wa minasyaiton, ya. Kalau seandainya salah maka dariku, ya, para imam, ya, orang yang paling, ya, atau para orang yang imam, ya, para imam yang paling besar kedudukannya, yang paling hebat, ya, dia itu setelah memutuskan mereka berpendapat bahwasanya ini batasan ilmu sesuai yang aku ketahui. Kalau seandainya benar daripada Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya salah maka daripada diriku atau daripada syaitan. Wa kana mimma yusaybihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amiral jaisi qaulahu idza hasarta qauman fa'aradu an tanzilahum ala hukmillahi fala tanziluhum ala hukmillahi walakin anzilhum ala hukmika fa innaka la tadri atusibu hukmallah fihim am la. Rawahu Ahmad wa Muslim. Nabi Muhammad SAW ketika beliau ingin mewasiatkan kepada pimpinan perang, ya, beliau mengatakan kalau seandainya kamu berhasil untuk mengepung suatu kaum dan kamu ingin menghukumi mereka, maka jangan sampai kamu menghukumi itu mengatakan ini hukum Allah atas kalian. Tidak, akan tapi hukumi dan katakan ini adalah hukummu, ya, ini adalah hukummu, ya, karena kamu tidak tahu apakah kamu itu pas benar sesuai dengan hukum Allah atau tidak. Jadi dibiarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berijtihad dan tidak menamakannya sebagai hukum Allah, ya. Jadi terserah, ya, mau diapakan ini orang yang dikom, mau dibebaskan, mau di macam-macam, ya, tergantung ijtihadnya imam. Qala Ibnul Qayyim fi a'lamil muwaqqi'in la yajuzu lil mufti an yaqula hadha hukmullah aw halal kadza aw harramallah kadza taban li syai'in wajadahu fil kitab alladhi talaqahu amman qalladahu bal yaqulu hadza qaulu fulan, ya. Ibnul Qayyim beliau mengatakan seorang mufti tidak boleh mengatakan bahwasanya ini hukum Allah atau Allah menghalalkan ini atau Allah mengharamkan ini kalau seandainya itu berasal daripada ijtihadnya para ulama, ya, maka dia harusnya mengatakan pendapatnya ulama ini halal, pendapatnya ulama ini haram, tapi tidak boleh mengatakan apa? Allah mengharamkan ini atau Allah menghalalkan ini. Karena apa? Karena takut salah, ya. Wa ala hadzal manhaj al-farid al-hamid wa bitilka ruh al-khalisah al-mukhlisah as-sadiqah sara aimatus salaf salih radhiyallahu anhum fakanu bihadza aqrabu fi usul ila shawab wa asra bulugha ilaihi idza lama'u wa aqwa tamassukan bi idza adrakuhu wa kana syi'aruhum jami'an fi dzalika huwa anna ar-ruju' ila al-haqqi min ummahatil fada'il wa kana min athari dzalika fi 'alaqati ba'dihim ba'd namu ruhut tasamuh fi ma bainahum wa quwwatul mahabbah wal ukhuwah fillah wa fi sabilil haqqi wa ta'awun ala kulli ma yusil ila ridallah wa ila sa'adatil ummah, ya. Mereka semuanya berjalan dengan manhaj yang mulia ini, ya, sehingga mereka itu benar-benar sungguh-sungguh di dalam menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka itu cepat untuk sampai kepada kebenaran, ya. Mereka cepat untuk mendapatkan hakikat. Kalau seandainya mereka sudah mendapati suatu hukum, maka mereka memegang kuat, dan mereka itu punya kebiasaan mereka mengatakan bahwasanya kembali ke pendapat yang lebih benar itu termasuk fadilah yang sangat besar,
sehingga mereka seringkali kembali ke madhab atau pendapat yang lebih kuat. Dari situ mereka akhirnya ada yang namanya tasamuh, saling memaafkan, ya seperti tadi para imam, ya saling ngambil pendapat yang lain. Kalau seandainya ada yang mengatakan ini batal, maka mereka itu berhati-hati. Kalau seandainya mereka mengatakan ada yang tidak batal, maka mereka itu tetap menganggap tidak batal. Sehingga seperti di madhab Imam Syafi'i setiap di madhab yang lain itu batal, maka di madhab Syafi'i hukumnya menjadi sunnah muakkadah. Nah, kalau misalkan di madhab yang lain seperti hijamah tadi, bekam membatalkan wudhu, maka di madhab Syafi'i jadi apa hukumnya? Sunnah muakkadah. Jadi kalau habis bekam ya wudhu, karena khuruj minal khilaf, keluar daripada khilaf, ya. Dari situ muncul yang namanya tasamuh, saling toleransi. Akhirnya mereka itu ada rasa cinta satu sama yang lain, ada rasa persaudaraan satu sama yang lain, dan mereka itu berusaha untuk sampai ke agama Allah Subhanahu wa taala, hukum Allah Subhanahu wa taala yang benar, dan mereka itu saling membantu untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu memikirkan bagaimana agar umat itu senang. Fabarakallahu lahum fi a'marihim wa a'malihim wa hifdhiha min an wa hafidha min an tudayya fi jadali hakim wa sakim laysa lahum min ba'id siwal inad lirra'in wal intisar lil madhhab mahma ba'uda anil haqqi aw dhahara khata'uhu, ya. Sehingga mereka itu dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur mereka dikasih keberkahan, amal mereka dikasih keberkahan, dan mereka itu apa? Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka itu tidak berdebat kepada orang-orang yang tujuannya hanya menentang suatu pendapat atau hanya untuk membanggakan daripada madhabnya, hanya untuk fanatik. Mereka tidak mau berdebat sama seperti ini, ya. Orang-orang yang seperti ini dibiarkan, ya. Tapi kalau seandainya mau mengetahui yang benar, yang hak, maka dijelaskan. Tapi kalau tujuannya apa? Tujuannya untuk fanatik, ya. Tujuannya fanatik sehingga apa? Benar atau salah tidak tahu. Dari saking apa? Fanatiknya terhadap satu madhab. Wa hafidhahum subhanahu kadzalika minat takhasum wa tahasud wa min kulli ma yusid al-qulub wa yuhitul a'mal, fa nafa'ahum bi a'malihim wa taqa'al ummah biha wa hiya atharuhum la zalat manaran yahtadi bihi man arada suluka tariqahum wa numudajan liman wahaballahu ma wahabahum min fikhi fid dini wa hirsi ala taharril haq wa arada an yanfa'a kama nafa'u wa yathmuru kama athmaru. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka daripada yang namanya keributan, daripada saling hasud, ya. Mereka tidak ada, karena sudah apa? Sudah saling memahami, sudah saling memaafkan, dan mereka tidak melakukan itu, ya, karena itu suatu perkara yang dapat merusak daripada hati. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjaga amal mereka. Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada amal mereka, dan Allah Subhanahu wa taala melihat, ya, Allah Subhanahu wa taala memberkahi daripada mereka, sehingga athar mereka, pengaruh mereka sampai sekarang masih terlihat. Sehingga siapapun daripada umat mereka itu bisa untuk apa? Bisa untuk menggapai kebenaran lewat jalan yang mereka telah buat, ya. Sehingga mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih pemahaman tentang agama, dan mereka itu sangat amat hati-hati, ya, untuk menggapai daripada kebenaran, ya. Sehingga manfaat mereka itu besar dan pengaruh mereka itu juga besar. Sebab mereka itu berhasil disebabkan karena apa? Karena mereka itu mengambil, ya, satu cidukan daripada kebesaran, keluasan daripada kitab Allah Subhanahu wa taala, dan juga daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka itu ngambil itu sesuai dengan kesiapan mereka. Jadi tidak semua itu sama baca Quran sama, tidak, ya. Di antara mereka yang mereka itu bisa menyelami ayat-ayat Al-Quran, bisa menyelami daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ba'dhum yafham fil ayah awil hadith
fahman wa yafhamu ghairuhu fahman, ya, fihima fahman akhar, wa yatanaqashu kullu sahibi billati hiya ahsan, fa in kanat natijah ittifaqan hamidallah ta'ala, wa in kanat al-ukhra adzara kulla sahibahu wan sarafa sadiqaini mutahabbain, ya. Bahkan di antara mereka, ya, mereka kalau seandainya baca satu ayat, ya, mereka memiliki pemahaman yang berbeda. Mereka punya pemahaman masing-masing. Baca satu ayat, mereka dapat pahaman ini. Satu lagi orang lain dia baca ayat yang lain, dia punya pendapat yang lain. Kalau seandainya pendapat yang lain, mereka itu duduk. Mereka duduk bareng. Mereka kemudian bertanya satu sama yang lain. Ini pendapatnya bagaimana? Ya, menurut saya begini-begini. Menurut saya begini. Kalau seandainya mereka bersepakat atas suatu pendapat, akhirnya apa? Akhirnya mereka itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya akhirnya nanti berbeda pendapat, maka mereka itu apa? Mereka itu saling memaafkan satu sama yang lain, saling memberikan uzur satu sama yang lain. Karena apa? Karena pemahaman tentang Al-Qur'an ini beda-beda, ya. Karena pemahaman tentang Al-Quran itu beda-beda. Akan tapi dari sini kita paham tidak ada yang mewajibkan, ya, satu pendapat, ya. Subhanallah, ya. Tidak ada yang memahamkan satu pendapat, ya. Jadi kalau seandainya berbeda, mereka apa? Saling memahami satu sama yang lain. Dan mereka saling tetap berteman dan saling mencintai. Nah, ini yang di zaman sekarang tidak ada. Kalau sudah berbeda pendapat, sudah beda madhab, wis senyum hilang dari wajahnya. Ya, ada acara tidak datang. Ya, ada orang meninggal tidak diparani. La haula wala quwata illa billah. Apalagi cuma gara-gara beda coblosan. Wansarafa sadiqaini mutahabin, ya. Kalau mereka tidak paham, tidak sependapat tentang satu ayat, tapi mereka apa? Memahami satu sama yang lain, tapi tetap dengan pendapatnya masing-masing, tapi mereka itu meninggalkan temannya dalam keadaan saling cinta, tetap berteman. Sehingga setiap mereka itu kalau seandainya mereka itu tidak ada dalil yang qat'i, yang pasti, maka mereka itu apa? Mereka berhati-hati, ya. Mereka itu berhati-hati, mereka itu mengambil daripada kabar yang betul-betul qat'i, ya, mutawatir, yang sahih, sehingga kita ketahui bersama bahwasanya kalau mengambil hukum maka itu harus diambil dari pakai hadis sahih. Tapi kalau seandainya itu termasuk fadhail a'mal, maka itu bisa dia diambil meskipun hadisnya hadis dhaif, atau berkaitan tentang biografi seseorang, atau berkaitan tentang sejarah Nabi Muhammad SAW, ya, manaqib Nabi Muhammad SAW, maka bisa diambil daripada hadis-hadis yang di bawah dhaif, ya, atau dhaif bisa diambil, ya, kalau berkaitan tentang manaqib, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang memahami daripada sunnah Nabi Muhammad SAW, memahami daripada Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang bisa memahami satu sama yang lain, menghormati satu sama yang lain, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka daripada pemahaman kita, dijadikan kita termasuk yang memahami daripada agama, dijadikan kita termasuk yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk memahami agama, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah inda sakratil maut. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bisul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bisul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bisul khatimah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.